What is up everyone, aku Cina here and welcome back to Gitsuna Channels here. Jadi kita hari ini jadi aku baru tadi sih sebenarnya literally aku baru aja dapetin sebuah solusi ya untuk teman-teman semuanya gimana caranya kita merender sebuah data gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kalian refresh ini, jadi kalau misalnya kalian ke Pro Wrestling, jadi otomatis langsung semua data-datanya yang masuk ke sini gitu guys ya. Jadi ada create transaksi di bagian sini. Oke, ada beberapa tutorial juga yang aku kasih tahu ke kalian semua gitu kan. Jadi mungkin kalian bisa cek aja di bagian sini. Jadi aku agak susah juga ngejelasin ke kalian semua ya karena ini adalah lumayan ribet juga untuk teman-teman. Jadi mungkin kalian membutuhkan sebuah fitur seperti ini gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian mau kalian mau membuat sebuah kalau misalnya ada data yang udah selesai tapi itu kalian mau render lagi ulang di transaksi gitu misalnya, ada fitur transaksinya gitu mungkin misalnya bisa kalian pakai fitur seperti ini. Tapi disclaimer dulu, ini aku pakai filament PHP versi ketiga dan Laravelnya versi 11 ya guys ya. Karena kenapa bisa aku bikin seperti ini? Karena memang untuk rendering, karena untuk beberapa dari temanku tuh bilang beberapa dari user tuh bilangnya pengen kalau misalnya nama obatnya itu tuh bisa nggak di render ulang kita udah buat terus di render di bagian transaction. Nah jadi ya bisa dibilang sih kurang lebih seperti itu, dan aku coba untuk ngulek-ngulek lagi karena di bagian options ini tuh aku ngerasa bagian options ini lebih solusinya lebih baik gitu kan. Mungkin kayaknya teman-teman semuanya mungkin pada understandable lah bisa dibilang gitu kan, karena kan understandable atau mungkin kayaknya ada solusi lain gitu kan. Karena menurutku di bagian options ini kalau pakai relationship itu udah pasti nggak bisa dipakai. Tumben aja kalau pas pakai relationship itu nggak bisa dipakai. Tapi kalau misalnya kita pakai options itu pasti langsung bisa lah bisa dibilang gitu kan. Ternyata option bisa dipakai, ini live sama di bounce tuh pasti udah biasa lah kalian kalau misalnya kalian render slug gitu kan. Dan ya di daftar state updated ini yang lebih ribet sih sebenarnya karena jadi ada beberapa kasus juga yang pernah aku bikin juga di bagian if ini. Kenapa aku bisa bikin set deskripsi obat ini, ternyata di bagian harga obatnya itu tuh ternyata nol gitu kan pas aku cek di konsol gitu kan. Pasti dicek di konsol di bagian sini, di bagian konsol ini nih. Tadi aku tadi siang tuh sebenarnya aku lihatnya ada harga obat gitu kan, ada harga obat, ternyata harga obatnya tuh nggak bisa di render karena dibilangnya tuh harganya nol gitu. Apa karena salah codinganku apa gimana gitu kan. Dan akhirnya ya udahlah aku bikinlah statement seperti ini. Kalau misalnya state-nya nol, kalau misalnya if tidak ada state, berarti langsung dibuatin nol aja, dibuatin nol seperti itu. Terus di bagian sini kita akan bikin obat find state, di mana state-nya ini kita udah define kita buat bikin variabelnya. Ternyata kalau di state-nya ini memang aturannya dari filamennya ya, karena kita state itu mendefine kalau misalnya ada di select ini ada value gitu, dan ada value, dan terus if obatnya dan ternyata ada obat, langsung munculin semua data-data yang ada di bagian obat. Jadi di bagian if ini kenapa aku bisa bikin if gitu kan, if obat gitu. Jadi ya memang aku sih kurang ngerti, aku juga nggak tahu ya karena mungkin karena aku suka perulangan kali ya. Jadi kenapa aku pakai if, dan di sini di set terus ada harga obat, set harga obatnya itu di bagian sini aku pakai harga obat gitu kan biar bisa di render nanti di bagian sini. Kalau misalnya ada obat kalau misalnya ada di variable obat itu ada yang namanya harga obat dan ada value-nya, nanti akan render langsung di bagian harga obatnya ini gitu sih. Dan begitu pun seterusnya. Oke, untuk deskripsi obatnya ternyata nggak ada, jadi aku mungkin kayaknya bikin di sini aja tag maybe markdown editor gitu mungkin, make deskripsi obat, terus ada label harga label dash, ada year, terus ada prefix. Kita nggak usah pakai prefix, kita tidak mendefine sebuah harga gitu kan literally. Dan kalau misalnya kalian bisa cek, kalau misalnya kalian render gitu misalnya seperti ini, jadi kan udah semua nih. Kalau misalnya kalian bisa lihat ya di sini ada markdown, sebenarnya kan kita define di bagian sini. Jadi kita akan bikin forms gitu kan, markdown editor, deskripsi obat. Terus di bagian sini nanti jadi otomatis seperti ini kan. Jadi kalau misalnya kalian cek gitu kan, jadi kalau misalnya kalian pilih Pro Wrestling gitu misalnya, nama obatnya Pro Wrestling, jadi otomatis langsung ngeliatin semua renderannya yang ada di data obat. Tuh. Terus ada slugnya, ada kategori obatnya belum ada ya. Oke, jadi kita bikin kita copy, terus di bagian kategori obat gitu. Terus nggak sampai itu udah dua ternyata. Oke. Oh, ternyata salah di bagian sini, di bagian. Oke, kita copy aja. Setnya itu kita pakai obat
kategori obat gitu ya guys. Sorry banget. Kategori di sini obat kita variabelin kategori obat. Kalau misalnya ada kategori obat kita dibagi. Jadi udah ada kategori obat di sini. Terus kita akan refresh di komputer kita untuk munculin kategori obatnya. Terus kita pro wrestling dan otomatis langsung ke sini ada obat diuretik, ada jumlah obatnya 1.500. Oke, itu aja sih kurang lebih untuk gimana caranya kita merender sebuah data gitu kan. Data yang sudah ada tuh kita render di resource yang lain gitu sih. Oh ya, sama lagi satu juga, jangan lupa kalian membuat relationship. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau membuat sebuah data gitu, misalnya datanya seperti ini, kalian jangan lupa untuk relationship. Jadi di transaksi itu kalian wajib harus membuat sebuah membuat sebuah relationship yang dimana relationshipnya itu tuh mendefine kalau kalian pengen merender sebuah data yang ada di model lain gitu. Misalnya kalau di sini kan ada transaksi stable nih, ada transaksi. Jadi kalau misalnya di transaksi sini, di transaksi itu aku pengen ngeliatin tabel obat. Nah, jadi di sini kalian bikin fungsi seperti ini, foreign ID4, modelnya itu karena harus define modelnya apa, nama modelnya apa. Jadi di sini terus, dan di bagian transaksi kalian juga harus membuat sebuah fungsi seperti ini, di mana public function obat belongs to. Nah, karena aku cuma ngambil satu data doang, ngambil satu data aja di kasus ini ya, untuk bisa ngerender sebuah data gitu. Jadi dipakai belongs to dan return, dan kalian return this belong to obat. Jadi semua data-data yang ada di kalau misalnya ada data di obat-obat ini, kalian juga di bagian sini semuanya ini muncul di bagian itu kurang lebih. Kalian bisa praktekin di project kalian yang lagi kalian kerjain, atau mungkin kalian lagi sedang iseng atau membuat sebuah CV kalian gitu kan, karena ini sangat berguna banget untuk yang ngerasa kayak kalau misalnya kalian bekerja di sebuah instansi besar gitu misalnya, apalagi user demand-nya banyak gitu. Jadi ini pasti dipakai sih, fitur yang ini pasti dipakai banget. Dan jangan lupa kalian pakai filament ya guys ya. Kalau misalnya kalian membuat sebuah project Laravel, kalian harus pakai yang namanya filament. Jangan pakai jangan pakai pure Laravel doang. Oke, itu aja untuk teman-teman semuanya yang yang mungkin kalian lagi sedang ngerjain project apa segala macamnya. Jadi mungkin kayak ini video sampingan aja sih untuk kalian semua. And yes, thank you so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. And aku nggak ngerti lagi kok kalian bisa suka banget sama videoku ya, literally ya. Aku sih nggak ngerti ya untuk for the first time ever, karena aku ngerasa kayak videoku tuh masih belum bisa menjadi nomor 1 lah bisa dibilang. Atau nggak mungkin aku ngerasa videoku tuh bukan nggak begitu edukatif, untuk nggak begitu edukatif, nggak begitu membantu juga. Tapi yang jelas aku berusaha untuk menjadi orang yang kalau misalnya aku punya ilmu sedikit, aku bisa sharing lebih. Oke, so thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, dan semoga berguna untuk teman-teman semuanya videoku dan tutorial ini ya, dan semoga berguna juga untuk teman-teman untuk video-videoku sebelumnya ya, pengecualian untuk channel gaming sama pengecualian untuk videoku sama video yang video reaction tentang Lesti Rafim sama ya, ataupun K-pop yang lain gitu kan. Aku punya hobinya banyak banget sebenarnya guys. Aku suka nonton K-pop, aku suka dengar lagu K-pop, dengar lagu ini, pas aku pengen sharing. So itu juga sama teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe kalau misalnya akan membantu sama videonya. And I will see you guys in the next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada membantu tentang filament atau segala macamnya, bisa kalian tanya di kolom komentar atau enggak chat di sosial media aku sebelum di deskripsi. And I will see you guys episode. Bye bye.